Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku semuanya, sebelum pembelajaran SKI kita mulai, mari kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan kita semua beserta keluarga-keluarga kita selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pandemi virus COVID-19. Ala hadhihi niyyah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang masuknya Islam ke Nusantara. Islam masuk secara masif dan diterima oleh penduduk Nusantara pada abad ke-15. Dan itu dilakukan oleh para wali songo melalui pendekatan sosio-kultural religius lewat asimilasi dan sinkretisasi, penyesuaian dan peleburan antara adat budaya dan tradisi keagamaan yang sudah ada di Nusantara. Hal ini berpedoman pada sebuah kaidah usul fikih yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Al-muhafadatu 'alal qadimis shalih wal akhdu bil jadidil aslah. Memelihara hal-hal yang telah lalu yang itu baik dan mengambil hal-hal yang baru yang lebih baik. Dalam gerakan dakwahnya, Wali Songo berdakwah dengan cara-cara yang damai. Hal ini berprinsip pada Al-Quran surat An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u, ajaklah wahai Muhammad, ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu, bil hikmati, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanati, dan pelajaran yang baik, wajadilhum, dan bantahlah mereka, billati, dengan bantahan, hiya, adapun lati, ahsanu, adalah lebih baik. Istilah Wali Songo sendiri berasal dari dua kosakata gabungan antara bahasa Arab dengan bahasa Jawa. Wali itu berasal dari bahasa Arab yang artinya kekasih, sedangkan Songo itu berasal dari bahasa Jawa yang berarti 9. Jadi Wali Songo itu adalah 9 orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Profesor Dr. Simuh, bilangan 9 merupakan bilangan magis, bilangan yang memiliki nilai mistik di Jawa dan tidak berasal dari budaya santri. Bilangan 9 ini berkaitan erat dengan kosmologi orang Jawa beragama Hindu yang meyakini bahwa
alam semesta ini diatur dan dilindungi oleh dewa-dewa penjaga mata angin. 9 dewa penguasa mata angin yang diyakini masyarakat Jawa Hindu bisa kita jumpai pada Candi Loro Jonggrang yang terdiri dari pertama adalah Kuwera artinya utara, yang kedua adalah Isyana artinya timur laut, yang ketiga adalah Indra artinya timur, yang keempat adalah Agni artinya tenggara, yang kelima adalah Kama artinya selatan, yang keenam adalah Surya artinya barat daya, yang ketujuh adalah Baruna artinya barat, yang kedelapan adalah Bayu artinya barat laut. Ditambah satu penjaga titik pusat yaitu Siwa. Kosmologi masyarakat Jawa Hindu itu kemudian populer dengan sebutan Nawa Dewata, artinya 9 dewa. 9 waliullah yang tergabung dalam Wali Songo oleh masyarakat kemudian diberi gelar sunan, yang berarti orang yang terhormat, atau susuhunan yang berarti orang yang mulia. Ke-9 waliullah yang tergabung dalam Wali Songo itu adalah pertama Sunan Gersik, nama aslinya adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Yang kedua adalah Sunan Ampel, nama aslinya adalah Raden Rahmatullah. Yang ketiga adalah Sunan Bonang yang nama aslinya adalah Raden Maulana Makdum Ibrahim. Yang keempat adalah Sunan Giri, nama aslinya Raden Paku. Yang kelima adalah Sunan Derajat, nama aslinya adalah Raden Qasim. Yang keenam adalah Sunan Kalijogo, nama aslinya adalah Raden Umar Said. Yang ketujuh adalah Sunan Kudus, nama aslinya adalah Raden Ja'far Shodiq. Yang kedelapan Sunan Gunung Jati, nama aslinya Syarif Hidayatullah. Yang kesembilan atau terakhir adalah Sunan Muria, nama aslinya adalah Raden Umar Said. Pada hari ini kita akan lebih banyak membahas tentang Sunan Gersik. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa nama asli dari Sunan Gersik adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gersik ini atau Syekh Maulana Malik Ibrahim ini berasal dari Kason, Persia. Silsilah nasab Syekh Maulana Malik Ibrahim tersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jalur Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini menikah dengan putri Rasulullah yaitu Siti Fatimah. Sunan Gersik dikenal juga dengan sebutan kakek bantal. Sunan Gersik datang ke Jawa pada tahun 1371 Masehi, ditemani oleh Syekh Maulana Mahfur dan Sayyid Yusuf Maghrabi serta 40 orang pengikutnya. Daerah pertama yang dituju adalah Desa Sembalo dekat Desa Leran, Kabupaten Gersik, sekitar 9 km dari arah utara kota Gersik. Sunan Gersik dalam menyebarkan agama Islam menggunakan cara yang pertama adalah berdagang, membuka toko, menyediakan kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat.
Yang kedua adalah dengan cara memberikan pengobatan gratis kepada masyarakat. Untuk mempermudah komunikasi dan kelancaran dalam mensyiarkan ajaran Islam, Sunan Gresik belajar bahasa daerah yaitu bahasa Jawa dan tidak menentang secara tajam ajaran agama dan kepercayaan yang telah dianut penduduk Nusantara ketika itu. Sunan Gresik di dalam berdakwah lebih menitik beratkan pada keindahan ajaran-ajaran Islam tanpa menyinggung ataupun menjelekkan ajaran agama-agama lain. Jadi ajaran-ajaran Islam yang baik itu disampaikan dengan cara-cara yang santun dan tanpa sedikit pun menyinggung atau menyalahkan ajaran-ajaran agama lain. Sehingga masyarakat tidak merasa dipaksa untuk memeluk agama Islam, akan tetapi merasa diberi pilihan untuk memilih apakah akan tetap meyakini dan menjalankan ajaran agamanya yang telah lalu, ataukah akan memilih untuk beriman kepada Allah, mengikuti ajaran-ajaran dari Syekh Maulana Malik Ibrahim. Setelah dakwahnya dianggap berhasil, beliau memutuskan untuk pindah ke Desa Sawo di tengah kota Gresik. Dari Desa Sawo ini, Kanjeng Sunan Gresik mulai mensyiarkan agama Islam ke kalangan Istana Majapahit. Walaupun Raja Majapahit ketika itu belum berkenan untuk masuk Islam, akan tetapi Raja Majapahit memberikan penghargaan berupa sebidang tanah di pinggiran kota Gresik yang kemudian dikenal dengan Desa Gapura. Sunan Gresik wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 822 Hijriah atau 8 April tahun 1419 Masehi. Beliau dimakamkan di Desa Gapura, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Ada beberapa peranan Syekh Maulana Malik Ibrahim dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Pertama adalah menyebarkan Islam melalui jalur perdagangan. Yang kedua adalah mendakwahkan Islam kepada keluarga kerajaan Majapahit. Dan yang ketiga adalah mendirikan masjid dan pesantren. Sikap positif dalam pribadi Syekh Maulana Malik Ibrahim yang harus kita teladani, yang pertama adalah melakukan dakwah secara bertahap atau tadriji. Jadi beliau berdakwah dari rumah ke rumah, dari tetangga ke tetangga, tidak langsung kemudian berdakwah ke orang banyak, karena dakwah yang beliau lakukan sifatnya lebih pada dialogis, memberikan pilihan kepada masyarakat ketika itu untuk memilih sendiri apakah akan mempertahankan keyakinannya ataukah akan mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Yang kedua, beliau adalah gigih dan tangguh di dalam berdakwah. Jadi beliau di dalam berdakwah ini penuh dengan semangat, penuh dengan motivasi, tidak gampang putus asa dan juga tidak gampang menyerah. Yang ketiga, beliau santun dan dermawan. Jadi bahasa-bahasa yang keluar dari lisan beliau semuanya adalah bahasa-bahasa yang tidak menyinggung perasaan orang-orang yang menganut agama lain.
dan beliau juga adalah seorang dermawan. Yang keempat, beliau toleran dan menjalin hubungan baik antar sesama. Beliau di dalam berdakwah, di samping beliau membangun ukhuwah Islamiyah, hubungan antar sesama muslim, beliau juga membangun hubungan ukhuwah basyariah, hubungan antar sesama manusia, dan juga ukhuwah wataniyah, hubungan antar sesama warga negara. Hal ini penting untuk kita teladani sehingga kita tidak mudah menyinggung orang lain hanya untuk menyampaikan sesuatu yang kita anggap benar. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan menjadi perantara kalian semua menjadi orang-orang yang sukses. Mari kita tutup dengan pembacaan suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan Allah memudahkan kalian semua dalam meraih cita-citanya dan kita termasuk anak yang soleh dan soleha yang bisa memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tua kita. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.